sebenarnya hal basic ya ini ya. Apa aja sih yang perlu kita siapin untuk mengatur keuangan keluarga bulanan? Oke, bulanan ya. Yang jelas kalau keluarga itu kan pengeluarannya Iya, itu Mbak. udah bukan sendiri gitu, banyak banget yang mesti dipikirin. Jadi kalau ada baiknya kita melakukan pencatatan. Kita bikin catatan yang namanya cash flow. Cash flow itu kita lihat antara berapa uang yang kita terima dari income, dan juga kita lakukan pencatatan terhadap pengeluaran-pengeluaran yang udah kita lakukan. Nah, pengeluaran itu kan banyak banget tuh Mbak Mayang. Jadi kita mesti lihat dulu pengeluaran bulanan, kemudian ada nggak cicilan hutang gitu. Kemudian yang rutin kayak PLN, PDAM, bayar sewa kontrak dan sebagainya. Kemudian berapa yang kita pakai untuk donasi, sedekah. Nah, terus ada juga hal-hal yang mesti kita pikirkan, yaitu pencatatan untuk Itu jangan lupa juga ya, Mbak. yes gitu. Apalagi yang namanya dana darurat saat-saat seperti ini itu penting banget gitu, punya yang namanya dana darurat gitu. Tadi kan sebenarnya udah disebutin ya, ada beberapa hal yang perlu kita pikirin gitu. Tapi sebenarnya apa aja sih Mbak pos keuangan yang perlu kita miliki supaya keuangan keluarga itu sehat? Terus sekalian mungkin ya gimana sih Mbak cara mengatur atau membaginya? Oke. Sebenarnya dalam sebuah pengeluaran sehari-hari itu kan posnya itu biasanya ada biaya hidup yang rutin gitu ya. Ada biaya hidup rutin. Mungkin kalau digambarkan dalam diagram itu kita ada pembagiannya gitu kan. Berapa sih yang rutin kita keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari setiap bulan? Kayak tadi, biaya sekolah anak, ya yang wajib-wajib gitu ya, beli bensin, bayar telepon, bayar wifi gitu. Nah itu kita tulis dulu tuh posnya, apa saja sebenarnya yang wajib kita keluarkan. Terus kita cek lagi, oke, cicilan hutang ada nggak? Bayar KPR misalnya, atau bayar cicilan kartu kredit, cicilan mobil gitu, kita tulis semua. Kemudian ada lagi juga yang kita sisihkan untuk dana darurat, ya, untuk tabungan kita, buat jaga-jaga gitu ya. Berapa sih yang kita sisihkan di situ? Nah, ada lagi tuh, apalagi untuk asuransi dan investasi. Karena kita tentunya pengen punya uang lebih berkembang, lebih banyak, dan kita harus punya backup jaga-jaga untuk kalau misalnya tiba-tiba ada resiko kehidupan, tiba-tiba kita sakit gitu ya, atau tiba-tiba ada yang kesusahan. Nah, itu kita mesti pos-poskan. Nah, besarnya berapa? Besarnya tuh macam-macam, Mama, yang ada yang bilang 50, 30, 20, ada yang bilang 40, 30, 20, 10 gitu. Kalau buat saya sih sebenarnya kita nggak ada patokan prosentase. Yang teman-teman ibu-ibu semua harus lakukan adalah kita cari tahu dulu sebenarnya dari semua income yang saya terima, itu berapa persen sih yang saya pakai untuk biaya kehidupan sehari-hari. Kita cek dulu. Terus cicilan utang berapa? Nah, baru kita pilah lagi. Apakah di biaya sehari-hari itu ada nggak sih yang bisa digantikan yang lebih murah? Ada nggak sih yang misalnya bisa dikurangin gitu? Yang sebenarnya nggak perlu. Misalnya udah langganan TV kabel yang platinum, nggak ada yang nonton TV. Semua udah pada pegang gadget gitu kan. Nah, mungkin itu yang juga mesti dipertimbangkan, mana sih yang bisa dikulik-kulik gitu ya. Karena kalau anak 1 sama anak 4 itu terus terang pasti pengeluarannya beda. Jadi prosentase itu beda, kembali lagi ke kita gitu. Jadi berapa sih? Tapi yang pasti pos-pos 4 yang saya sebutkan tadi itu harus teman-teman semuanya, sahabat Nova harus sudah mulai pilah-pilah nih. Cicilan utang saya berapa sih? Cicilan utang itu yang ideal tidak boleh lebih dari 30% dari income. Oke, catat nih sahabat Nova nih. Aku juga perlu nyatet nih di kepala. Ya, jadi kalau kita udah lebih dari 30%, nah ini berarti ada pos-pos yang harus dikorbankan. Kita punya rasio namanya rasio menabung gitu ya. Nah, berapa sih yang biasanya kita sisihkan dari kita punya income? Nah, itu balik lagi gitu. Apakah setiap orang tuh beda-beda, Mbak? Ada yang saya belanja-belanja dulu, kalau ada sisa baru ditabungin gitu kan. Ada yang begitu dapat duit disisihkan dulu nih. Ya, ada yang 10%, ada yang 20% gitu. Kira-kira kenapa? Karena beda-beda tergantung tujuannya. Saya pengennya apa? Kalau misalnya saya pengennya pergi
pergi umroh gitu sekeluarga. Kapan? 3 tahun lagi sekeluarga misalnya berempat. 2 tahun lagi saya butuh duit berapa? Kalau saya nabungnya cuma 5%, itu nggak keburu. Saya harus nabung lebih banyak misalnya. Nah, jadi porsinya itu memang berbeda-beda. Ada sih porsi ideal gitu ya. Tetapi kembali lagi, kalau saya nabungnya kebanyakan, ntar biaya hidupnya gimana gitu. Nggak mungkin mesti gara-gara nabung atas satu keinginan, akhirnya jadi ngutang untuk yang lain. Idealnya sih ideal ya. Okay. Ideal itu artinya yang bagus dan benar gitu. Kalau dalam financial check-up tuh biasanya idealnya kalau rasio nabung tuh 20%. Gitu ya. Kalau kurang dari 20% salah nggak ada yang salah gitu. Karena memang biayanya gede yang dibutuhin. Makanya kita mesti catat gitu. Kira-kira pengeluaran saya tuh benar nggak sih segini gitu, jangan-jangan ada pengeluaran yang tidak dianggarkan gitu kan. Nah makanya penting banget kita bikin anggaran betul. Setiap bulan ini di luar budget enggak, masih dalam budget enggak. Jadi ngatur keuangan itu tadi ditanyain berapa anggarannya, saya bilangnya tergantung kebutuhan. Sebenarnya ngatur keuangan itu harus pakai hati gitu ya, pakai hati. Gimana? Satu, hati-hati. Pas banget berarti perempuan kan ya Mbak ya. Perempuan kan pakai hati gitu ya. Yang pertama adalah hati-hati kalau pas terima income. Yang kedua, hati-hati kalau pas belanja. Yang ketiga, hati-hati kalau pas lihat diskonan. Yang keempat, hati-hati memilih instrumen investasi. Karena baru dengar-dengar sebentar-sebentar tentang instrumen investasi, pengen gedein duitnya, akhirnya kita salah langkah. Nah, seperti itu.